Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian kelas 6 pada pagi hari ini Mister sedikit sampaikan tadi materi yang Mister sampaikan kepada teman kalian yang tatap muka maupun teman-teman lain atau anak-anak lain yang mungkin belum bisa bertemu secara tapka. Mister akan sampaikan untuk tadi yang kita bahas, yaitu sedikit ulasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua di sini dikatakan kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Islamnya adalah birrul walidain. Birrul walidain. Kebalikan daripada birrul walidain adalah uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Banyak sekali contoh dari birrul walidain. Salah satunya adalah atau intinya daripada birrul walidain adalah menjaga atau menyenangkan hati kedua orang tua. Itu termasuk pokok daripada birrul walidain. Kemudian untuk uququl walidain adalah kebalikannya, yaitu apapun yang bisa menyakiti hati orang tua bisa dikatakan itu uququl walidain. Seperti itu. Nah, untuk pagi hari ini ya kita akan bahas sedikit latihan soal yang mana di dalam buku kalian buka halaman 49. Tadi waktu di kelas kita bahas bersama-sama. Mister coba akan bahas juga di video ini. Nomor 1, Kan'an telah durhaka kepada ayahnya yang bernama, siapa ayahnya Kan'an? Yaitu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa durhakanya Kan'an kepada ayahnya? Dia tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan dia mengatakan ayahnya adalah orang yang tidak waras dan lain sebagainya. Karena ketika dia diajak untuk beribadah atau menyembah kepada Allah, dia tidak mau dan kemudian mengata-ngatai ayahnya. Kemudian selanjutnya nomor 2, titik-titik telah durhaka kepada ibunya, Malin Kundang. Sebuah legenda atau nyata atau sebuah dongeng ya, sekurang tahu kenyataannya, tetapi ada hikmah di dalamnya. Ketika Malin Kundang dia berubah jadi batu ketika apa? Ketika dia tidak mengakui orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya. Ini mengandung arti bahwasanya memang doa seorang orang tua itu luar biasa. Bahkan dikatakan ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Nomor 3, anak yang hormat dan patuh kepada orang tua pasti bahagia hidupnya. Ya, hormat patuh pada orang tua, dia akan bahagia hidupnya. Anak yang titik-titik kepada orang tuanya tempatnya di neraka. Jawabannya durhaka. Ya. Durhaka pada orang tua, menyia-nyiakan orang tua, atau kita berkata kasar pada orang tua, maka itu juga termasuk durhaka. Maka hati-hati, bisa masuk ke neraka. 5, titik-titik mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan ya, yaitu mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan ya, selama 9 bulan, yaitu ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Kita tahu bahwasanya ibu itu adalah orang yang sangat luar biasa. 9 bulan kita dibawa di dalam perutnya. Coba kalau kalian bayangkan, mungkin bayi itu ketika dalam kandungan itu beratnya sekitar 2-3 kilo ya. Coba kalian balon dikasih air, coba letakkan dalam perut. Gak usah lama-lama, 1 hari atau 1 jam 2 jam. Apa yang kalian rasakan? Pasti akan merasa berat. Itulah yang dirasakan ibu kita. 9 bulan kemana-mana dibawa, tidur nggak tidur. Kemudian ketika kemana atau ya itu kita rasakan sendiri bahwasanya itu memang luar biasa perjuangan seorang itu. Belum lagi nanti ketika melahirkan, taruhannya nyawa. Kemudian setelah mereka belum selesai merawat kita, menyusui, merawat kita sampai sekarang, itu adalah jasa daripada orang tua. C, hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib ya, harus dilakukan. Keridhaan orang tua terletak kepada keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain.
Nomor 3, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Nomor 4, kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Ya. Nomor 5, berbahagialah anak yang hormat kepada orang tua, insya Allah kelak ia akan dimasukkan ke kemana? Surga yang penuh dengan kenikmatan. D, 1, anak soleh pasti hormat dan patuh pada orang tua. Ini benar atau salah? Benar. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya. Benar. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Benar. Kedurhakaan anak kepada orang tuanya akan membawa bahagia. Salah. Durhaka kok bahagia? Ya tidak bisa. Ya. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Benar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jawablah pertanyaan berikut yang E ya. 1, apa yang dimaksud birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Boleh dijawab seperti itu. Mengapa seorang anak harus hormat dan patuh pada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dan itu juga perintah Allah untuk hormat, patuh, berbakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kemudian tuliskan ayat Al-Quran dan hadis yang mewajibkan berbuat baik kepada orang tua. Kalian lihat di halaman 42. Nah, di situ ada Al-Quran dan hadisnya. Bisa kalian catat salah satu atau tidak di bukunya tulis halaman 42. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tuliskan ya, jelaskan hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kalau kita udah perilaku hormat patuh pada orang tua dan guru, apa yang kita dapat? Hikmahnya apa? Yang pertama, disayang Allah. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, masuk surga. Yang keempat, pasti ayah, ibu dan orang tua ridho terhadap kita. Nah, yang kelima, tuliskan contoh nyata perilaku hormat dan patuh pada orang tua, guru dan sama anggota keluarga. Apa pengalaman kalian yang mungkin pernah berbakti? Umpamanya suatu ketika aku dinasihati oleh ayah ibu, aku menjalankannya kayak gitu, ya. Itu sampai nomor 5. Nah, silakan dikerjakan itu, maksudnya dilengkapi, nggak perlu dikirim ke Mister, dan juga halaman 50 itu juga dikerjakan, tetapi nggak perlu dikirim kepada Mister. Minggu depan insya Allah Mister akan cek, Mister akan lihat. Tidak perlu dikirimkan ya, hanya cukup dikerjakan saja. Itu saja mungkin untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.